Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Liburannya lancar? Ya, baik. Nah, hari ini kita akan mulai perkuliahan. Kita mau kuliah apa hari ini? Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengemudian elektrik. Kira-kira apa sih pengemudian elektrik itu? Bisa ada yang bantu saya? Namanya? Untuk mengatur kecepatan motor. Oke. Satu poin saya dapat. Yang lain silakan. Namanya? Perkenalkan, nama saya Bilal Ali. Pengemudian elektrik adalah mencangkup tentang pengaturan torsi pada motor. Pengaturan torsi pada motor. Tadi Rahmat bilang untuk mengatur kecepatan. Terus Bilal bilang untuk mengatur torsi. Dua-duanya benar. Jadi pengemudian elektrik itu adalah metode untuk mengatur kecepatan dan torsi motor. Ya. Kita kemarin sudah belajar tentang mesin listrik, ya. Dan belajar juga tentang elektronika daya. Dua mata kuliah itu akan kita gunakan untuk bagaimana caranya kita mengatur motor. Kenapa kok kita harus mengatur motor? Lagi-lagi di industri itu, ya, hampir semuanya menggunakan motor. Penggerak itu menggunakan motor semua. Dan kita perlu mengatur kecepatannya, harus mensinkron kecepatannya. Untuk apa? Ya supaya sistem itu bekerja dengan baik. Bayangkan kalau dalam satu industri kita nggak bisa mengatur kecepatannya, semuanya akan rusak sistemnya. Ya, jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara mengatur kecepatan dan torsi motor. Kira-kira begitu. Lebih lanjut lagi nanti akan ada namanya sistem closed loop, ngatur secara otomatis. Ya, kalau dia kecepatannya naik, apa yang perlu dilakukan? Kalau dia kecepatan turun, dia apa yang perlu dilakukan? Ya. Oke, baik, sebelum kita berbicara lebih detail, terlebih dahulu kita perlu menyimak RPS yang perlu kita perhatikan bersama, ya. Jadi silakan RPS-nya bisa dilihat. Anda bisa lihat di e-learning Poltera, ya. Ada di situ, sudah saya upload di atas ini. Ya. Kemudian di sini secara umum kita akan belajar tentang, ya, jadi di deskripsi RPS-nya secara umum mata kuliah ini akan kita belajar tentang konstruksi, prinsip kerja, dan pengendalian elektrik pada motor. Kemudian ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Kita perlu untuk metode kontrol kecepatan motor sebenarnya sudah kita peroleh di mata kuliah teknik kontrol industri, ya. Ada beberapa yang bisa kita ambil dari sana. Kemudian tentunya prinsip kerja, prinsip dasar itu kita sudah peroleh di mata kuliah mesin listrik. Kemudian di sini juga ada penggunaan elektronika daya, ya. Bisa kalian perhatikan di situ. Kemudian, ya, kita ada 16 kali pertemuan dengan UTS dan UAS. Untuk metode perkuliahannya, karena kita ini kelas teori, maka kita akan lebih sering di kelas ini, praktek minggu depan di lab. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa saya harap kelas ini aktif, kemudian hidup. Silakan kalau ada pertanyaan, tanya, jangan sungkan. Gak apa-apa, saya diinstruksi, gak ada masalah. Kemudian kemungkinan nanti kita tiap pertemuan akan ada sedikit kuis singkat supaya kalian bisa belajar lebih giat lagi. Paham ya? Ya. Terkait dengan mata kuliah praktek, ya nanti kita akan kolaborasi dengan mata kuliah praktek. Kemungkinan nanti akan ada proyek seperti semester kemarin terkait dengan bagaimana cara mengendalikan motor, entah itu DC maupun DC. Ya, kemarin kita di kelas elektronika daya sudah belajar tentang konverter, tentang inverter, tentang penyearah, ya, rectifier. Nah, nanti kita akan menggunakan elektronika daya untuk mengendalikan motor
listrik baik AC maupun DC. Paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Kemudian ini untuk penilaiannya diperhatikan ya, standarnya kita standarnya Volterra. Ya, kalau kita pengen dapat bagus, ya berarti harus bagus nilainya. Kalian harus semangat mengerjakan tugas, aktif di kelas, dan jangan lupa nanti ketika UAS dan UTS dikerjakan dengan baik. Ya. Nilainya A sampai E, saya harap semuanya bisa bagus ya. Cuma lagi-lagi tergantung usaha kalian. Ya. Kita lanjut ke materi. Tadi teman kalian Rahmat dan Bilal bilang bahwa pengemudi elektrik itu untuk mengemudikan atau mengendalikan, mengatur kecepatan dan torsi. Ya, bagaimana caranya, Pak? Kalau kita lihat di sini gambarnya, ya, ada yang namanya motor di sini. Kemudian kelihatan, yang sebelah sana kelihatan, ya. Ada yang namanya motor di sini. Ya, ini motor. Kemudian di sini ada yang namanya sumber. Kalau sumber ini langsung dihubungkan ke motor, tidak bisa mengatur kecepatan karena sumbernya konstan. Sumber apa ini, Pak? Sumber dari PLN 3 fasa. Maka supaya sumber ini tuh bisa berubah, kita butuh yang namanya pengatur kecepatan. Ya. Kita bisa pakai kombinasi antara rectifier, penyarah, dan inverter. Masih ingat penyarah itu apa? Dia menyerahkan dari apa? Penyarah itu dari apa? AC ke DC, ya. Dia menyerahkan dari AC ke DC. Ya. Kemudian setelah menjadi DC, dia kemudian pakai inverter untuk mengubah dari DC ke AC. Kenapa kok perlu rectifier? Kenapa kok perlu inverter? Lagi-lagi teknologi kita gak bisa mengubah langsung dari AC ke DC. Sorry, teknologi kita nggak bisa mengubah langsung AC ke AC untuk mengatur motor. Kita perlu yang namanya penyarah, diarahkan jadi DC, ya. Kemudian dengan inverter kita bisa mengatur. Kita pengen frekuensi berapa, kita pengen tegangan berapa, sehingga kecepatan motornya bisa diatur. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, baik. Nah, sekarang ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi, ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan variable voltage atau dengan mengatur tegangan. Otomatis tegangan semakin tinggi maka kecepatan akan semakin tinggi, ya. Kemudian juga ada yang namanya variabel frekuensi, mengatur variabel frekuensi, mengatur frekuensi, ya. Frekuensi PLN itu berapa? 50 Hz. Maka supaya bisa mengatur kecepatan motor, frekuensi itu harus diubah, ya. Kita nggak bisa minta PLN tolong ubah frekuensinya, nggak bisa. Maka kita perlunya namanya inverter untuk mengatur frekuensi, ya. Kemudian selain itu ada yang namanya pole changing, perubahan kutub untuk mengatur kecepatan motor, ya. Kemudian nanti kita akan belajar open loop implementation sama closed loop. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau closed loop dia berarti mengatur kecepatan secara otomatis. Ketika dia beban nambah, yang harusnya dia tambah turun kecepatannya, tapi karena dia pakai closed loop system, maka dia akan menjaga kecepatan yang konstan. Atau juga dengan torsi, ketika torsinya naik, ya gimana caranya dia sesuai dengan set point-nya. Oke, paham ya? Oke, baik. Ini adalah rumus yang pernah kita lihat dulu di kelas mesin listrik 1, ya. Di mana dari rumus ini bisa kita lihat, ya, persamaan torsi dan kecepatan. Torsi sama dengan, ya, 3R. R rotor dibagi S, ya. S ini slip, ya, konstan slip. Kemudian kecepatan radian ini. Kemudian tegangan, ya, tegangan yang ada di stator. Kemudian ini RS, R stator, R rotor, dan seterusnya, ya. Kalau kita jabarkan lagi kecepatan rotasinya, dapat kita lihat di sini. Nah, dari persamaan ini untuk mengatur torsi, untuk mengatur kecepatan,
kita bisa mengatur dengan cara mengatur pertama dengan full changing, mengatur jumlah kutub, ya, kemudian dengan variasi tegangan yang masuk pada motor, kemudian dengan menggunakan frekuensi. Artinya kalau kita lihat dari persamaan ini, frekuensi dan kecepatan berbanding lurus atau terbalik? Lurus. Ini frekuensi, ini kecepatan. Ya, dia berbanding lurus. Semakin besar frekuensi, kecepatan juga semakin tinggi. Ya. Kemudian juga full jumlah kutub. Kalau jumlah kutub ini berbanding lurus atau terbalik? Terbalik. Kalau kutubnya nambah, maka kecepatannya turun. Kebalikannya, kalau kutubnya berkurang, dikurangi, kecepatannya paham ya? Oke, baik, lanjut. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Silakan, nama saya Bilal Ali. Ya. Izin bertanya Pak terkait jenis kontrol motor. Pada saat ini jenis kontrol motor seperti apa yang sering digunakan Pak? Oke, baik. Untuk sekarang itu yang banyak digunakan adalah dengan mengatur frekuensi, menggunakan inverter, ya. Nanti di lab kita akan menggunakan inverter untuk mengatur frekuensi. Sementara untuk yang full changing itu sudah jarang digunakan karena beberapa faktor, termasuk memang dia termasuk teknologi lama. Yang terbaru menggunakan inverter, ya. Dan jadi hampir di industri itu menggunakan inverter. Mengatur apa inverter itu? Mengatur frekuensi dan tegangan. Ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan ini di lab. Kayak gitu ya, Mas. Ada yang lain, silakan. Oke, lanjut ya. Jadi dari persamaan tadi itu setidaknya ada 3 cara untuk mengatur kecepatan motor induksi. Pertama dengan full changing, kemudian dengan variable voltage, kemudian dengan variable frekuensi. Ya. Tentunya banyak sekali keuntungan dan kekurangan dari masing-masing teknologi ini. Cuma kalau kita lihat dari update teknologinya, full changing itu adalah metode yang paling awal digunakan. Jadi sebelum ada inverter, sebelum kita punya semikonduktor yang bagus, full changing itu banyak digunakan untuk untuk mengatur kecepatan motor. Cuma lagi-lagi banyak kekurangan di full changing ini, sehingga sekarang itu jarang digunakan. Ya, oleh sebab itu sekarang banyak digunakan inverter untuk mengatur kecepatan motor. Oke, lanjut, ada pertanyaan? Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia. Izin bertanya Pak, perbedaannya sendiri kalau menggunakan tegangan sama frekuensi itu apa? Terus pengaruh terhadap motornya itu gimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama begini, perlu kita ketahui bahwa motor itu perlu kita lihat nameplate-nya. Nameplate itu ada frekuensi, ya, ada data frekuensi, ada data tegangan, ya. Kita perlu memastikan bahwa motor yang kita gunakan itu sesuai dengan nameplate-nya, ratingnya. Kalau dia bilang motornya 380, 3 fasa, jangan sampai dipakai 400, terlalu lama, ya. Tentunya masih ada toleransi, cuma jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama akan cepat panas. Kemudian juga untuk frekuensi juga di motor juga ada frekuensinya sebenarnya, ya, beberapa motor, ya, karena frekuensi nanti berpengaruh kepada impedansi, ya. Jadi perlu diperhatikan nameplate-nya, ya. Kalau pada motor itu dia 380, ya berarti nggak boleh naik dari situ. Ya, boleh turun tapi jangan naik. Kalau frekuensinya 50 Hz, ya memang rata-rata gak mencantumkan frekuensi. Cuma memang kita perlu memperhatikan karena frekuensi itu berpengaruh kepada impedansi. Ya, jangan sampai terlalu sering naik di atas 50 Hz. Ya, nah, lebih baik mana antara frekuensi dan tegangan? Sekarang itu lebih banyak digunakan frekuensi untuk mengatur kecepatan motor. Ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, ya, dia langsung berkorelasi. Meskipun sebenarnya ini berkorelasi, cuma lagi-lagi dengan tegangan itu, kalau kita ngatur jumlah tegangannya naik turun, nanti motornya bisa cepat panas.
ya, dibandingkan dengan mengatur frekuensi. Jadi kira-kira lebih mudah, lebih cocok kita mengatur dengan menggunakan frekuensi. Oleh sebab itu di inverter itu rata-rata dia mengatur frekuensi bukan tegangan. Ya, nanti bisa kita di lab. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Hari ini kita akan masuk ke materi pertama tentang bagaimana cara mengatur tegangan, ya. Bagaimana cara mengatur tegangan terhadap motor induksi, ya. Nah, kita akan belajar untuk motor induksi yang satu fasa, ya. Ini adalah salah satu metode awal yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor induksi satu fasa, ya. Saya harap kalian sudah dapat materi ini di kelas elektronika daya, di mana kalau kita perhatikan di sini, ya, ada sumber AC, kemudian ada SCR. Apa bedanya SCR sama dioda? Ayo. SCR itu apa? Ayo silakan. Oke. Jadi CR itu sebenarnya adalah dioda yang butuh trigger. Makanya kalau simbolnya itu dioda tapi ada triggernya. Nah, itu SCR. Dioda dia akan forward kalau anodanya lebih besar daripada ya. Kebalikannya dia akan reverse kalau ya. Artinya apa? Contoh misalkan saya punya sumber AC, ya. Saya pasang dioda di sini, ya. Ada bebannya di sini. Sumber AC itu ini kan? Perhatikan, ketika dia fase positifnya arusnya kemana? Dari sini ke atas. Akan melalui anoda dulu baru ke katoda. Artinya anoda lebih dulu dapat arus daripada katoda. Dengan kata lain, anoda lebih positif daripada katoda. Sehingga dia forward. Ya, sehingga rangkaian ini ketika dia forward, dia seperti ini rangkaian ekivalennya. Close, ya, anodanya diodanya close. Ya, nah, sehingga dia tegangan outputnya seperti ini, sama seperti sumber. Sekarang beban V output sama dengan V sumber karena dia paralel. Ya, V output sama dengan V sumber. Sekarang kita lihat ketika dia fase negatifnya. Ketika fase negatif kemana dia arusnya? Ke bawah. Ya, kalau ke bawah berarti apa? Reverse karena katode lebih dahulu dapat arus daripada anoda. Atau dengan kata lain, katode lebih besar daripada anoda. Sehingga dia ketika dia reverse, dia open. Ya. V output, V sumber. V outputnya tidak ada arus. Ada tegangan nggak kalau nggak ada arus? Nggak ada. Sehingga dia output ketika dia fase negatifnya dia 0. Ya, dia 0. Kenapa kok 0? Karena reverse open. Ya. Kemudian selanjutnya sama. Ya, ketika fase positif dia akan forward. Negatif dia reverse. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kalau kita pakai SCR, Pak,
Kalau SCR satu syarat lagi, dia butuh trigger untuk bisa bekerja. Kalau dioda, dia cukup anoda lebih besar daripada katoda, dia forward. Tapi kalau SCR, dia butuh trigger, ya, butuh trigger di sini supaya bisa bekerja. Jadi contoh, ketika kita pakai SCR di sini, maka dia nggak cukup anoda lebih besar daripada katoda, dia harus ada trigger di sini. Contoh misalkan di sini triggernya, ya, dia harusnya dia hidup, belum hidup karena belum ada trigger. Di mana dia hidup? Di sini, ya, di sini dia on, baru dia forward. Nyampe sini hidup atau mati? Mati. Kenapa? Dia anoda lebih kecil daripada katoda. Mati sampai mana? Sampai sini. Nyampe sini dia hidup enggak? Belum, karena belum ada trigger. Di mana triggernya? Di sini, periodik. Hingga nyampe sini dia akan hidup. Paham ya? Nah, sekarang apa bedanya ini, Pak? Ini itu adalah SCR yang disusun secara paralel dan terbalik. Jadi kalau ini SCR1, dia cuma bisa mengontrol, mengatur tegangan positifnya, atasnya, bawahnya hilang. Nah, kalau pakai SCR kayak gini, disusun terbalik, berarti ada 2 SCR di sini. Ya. Yang pertama, yang atas untuk mengatur fase positifnya sehingga muncul seperti ini. Yang bawah untuk mengatur fase negatifnya. Ya. Yang pertama di atas dia akan forward ketika fase positifnya. Ya. Kemudian ketika dia fase negatifnya harusnya ke sini kan? Maka dia akan lewat SCR yang di bawah. Sehingga nyampe sini dia akan harusnya hidup. Cuma dia belum ada trigger. Maka ketika ada trigger di sini, dia akan hidup di sini. Paham ya? Nah, sudut ini kita sebut dengan sudut penyulutan, sudut trigger, sudut untuk mengaktifkan forwardnya SCR. Ya, taruhlah misalkan alfa. Alfa ini yang bisa kita geser untuk mengatur tegangan input pada motor. Sehingga kalau kita bisa mengatur tegangan input pada motor, itu artinya kita bisa mengatur kecepatan motor. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Kemudian ini kira-kira persamaannya. Ya, ini sudah kita bahas dulu di mata kuliah pengemudian elektronika daya ya. Jadi di sini ada V output RMS, kelihatan ya. Untuk menghitung output RMS-nya, V output RMS sama dengan apa? V sumber maksimum. V sumber maksimum maksudnya apa, Pak? Apa maksudnya? Ingat contoh, misalkan saya punya tegangan PLN. VPLN punya PLN 220 volt. Ya. Kemudian bentuk gelombangnya gini kira-kira. Kira-kira 20 volt itu di mana posisinya? Di puncak, di bawah puncak atau di tengah? Di sini kira-kira. Ya, di bawahnya puncak. Nah, di persamaan ini yang dibutuhkan apa? V sumber maksimum. Berarti apa yang dibutuhkan? V pun berapa V puncak? Dikalikan akar 2. Jadi V puncak, V sumber maksimum sama dengan V RMS input dikalikan akar 2. Ya. Sudah, berarti kita tinggal masukkan V puncaknya berapa. Kemudian ini ya dibagi 2 dalam kurung akar 2 dikalikan pi min alfa ya.
kemudian sin 2 alfa dibagi pi. Ingat pi itu adalah 3,14 ya. Dan itu setara dengan 180 derajat kalau di sin cos tangen atau trigonometri. Paham ya? Jadi ketika ini di luar alfanya itu di luar sin cos tangen atau trigonometri, maka kita perlu mengubah alfa ini mengkonversi jadi apa? Radian. Paham ya? Berubah jadi pi. Understand? Yes. Any question? Oke, saya kira sudah kita bahas dulu. Kemudian ini yang perlu kita perhatikan karena motor itu adalah beban induktif, maka akan terjadi agak sedikit perubahan ataupun perbedaan. Jadi seharusnya ketika nyampe di sini ya, nyampe di sini itu harusnya 0 karena dia beban induktif, maka ketika dia 180 derajat maka dia masih terus masih ada tegangannya. Kenapa kok ada tegangannya? Karena induktor masih menyimpan muatan. Ya. Ingat dioda itu atau SCR itu syaratnya anoda lebih besar daripada katoda untuk forward. Nah, ketika nyampe sini harusnya kan dia reverse. Cuma karena lagi-lagi masih ada muatan sehingga anoda masih lebih besar daripada katoda. Sampai kapan dia berhenti? Sampai muatannya habis. Ya. Sehingga nyampe sini dia masih ada, kemudian ketika muatannya habis dia akan 0. Ya. Kemudian dia akan hiduplah kembali ketika apa? Ketika ada trigger. Begitu juga ketika fase negatifnya selesai di sini, harusnya dia off, tapi ternyata karena dia masih ada muatan di induktor, ya, di kumparan motornya, maka dia masih ada muatannya. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soal ya. Ini contoh ya. Phase delay control untuk mengatur motor, misalkan tentukan V output RMS-nya ya dengan sumbernya 220 untuk pinutan alfa trigger 30 derajat dan alfa 90 derajat. Ada 2 soal. Silakan siapa mencoba? Yang berapa? Yang 30 derajat. Yang lain? Yang 92, Pak. Oke, silakan. Itu, Pak. Oke. Paham ya? Oke, yang sebelah sama. Cuma yang beda sudutnya. Ini dapatnya berapa? 216 volt. Kemudian kalau kita perhatikan, memang semakin besar sudut penjutannya, tegangannya semakin kecil. Ya. Dan tegangan ini nanti yang akan diinputkan ke motor. Paham ya? Oke. Baik, untuk yang terakhir, tugasnya silakan kumpulkan minggu depan. Silakan simulasikan bisa dengan PESIM atau MATLAB ya. Nanti pengendalian motor induksi menggunakan phase delay control satu fasa. Paham ya? Oke, kerjakan secara mandiri, kumpulkan minggu depan. Oke, baik. Kalau sekiranya cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah ya.